A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala awjid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta inayahnya kepada kita semua. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa berkesempatan thalabul ilmi, yaitu sama-sama menuntut ilmu. Dan semoga apa yang sudah kita kerjakan dan apa yang kita sudah istiqomahkan pada saat ini, semoga Allah berikan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau, berkat jerih payah beliau, kita pada saat ini masih bisa merasakan kenikmatan apa itu Islam. Semoga selawat serta salam ini selalu tercurahkan kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'innya. Semoga kita selaku umatnya di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul ujma. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa sedikit TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini di tausiah online Ramadan di channel As-Siddiqiyah TV. Ya, saya berkesempatan untuk menjelaskan atau membahas tentang pentingnya beradab terhadap Al-Quran. Sudah kita ketahui bahwasannya Al-Quran adalah firman Allah atau perkataan Allah yang mana sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Adapun pada kesempatan hari ini saya akan membahas 9 adab terhadap Al-Quran. Baiklah, yang pertama yaitu tentang ikhlas, ya. Ketika kita membaca Al-Quran itu yang terutama harus ikhlas, ya. Dengan ikhlas mengharapkan ridha Allah, bukan berniat ingin cari dunia atau cari pujian, ya. Ingat, yang pertama kita niatkan ketika kita ingin membaca Al-Quran, yang pertama kita niatkan adalah harus ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Dengan kita ikhlas dalam membaca Al-Quran dan mencari ridha Allah, insya Allah apa yang sudah kita bacakan, apa yang sudah kita niatkan, Allah balas dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Adapun yang kedua, disunahkan membaca Al-Quran dalam keadaan mulut yang bersih. Bau mulut tersebut bisa dibersihkan dengan siwak atau bahan semisalnya. Nah, jadi yang kedua itu ketika kita membaca Al-Quran itu disunahkan untuk
membersihkan mulut kita atau menggosok gigi terlebih dahulu, atau menggosok gigi kita menggunakan siwak. Karena dengan kita menggunakan siwak atau sebelumnya kita sikat gigi akan terjaga mulut kita dari bau yang tidak kita inginkan. Adapun yang ketiga, disunahkan membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Namun jika membacanya dalam keadaan berhadas, dibolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Nah, jadi ketika kita membaca Al-Quran itu disunahkan dalam keadaan suci, agar kita mendapatkan keberkahan dalam membaca Al-Quran tersebut. Nah, catatan ini berkaitan dengan masalah membaca, namun untuk menyentuh Al-Quran disyaratkan harus suci. Dalil yang memperkuat ya hal ini didukung dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hamjam bin ayahnya dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, pernah menulis surat untuk penduduk Yaman yang isinya tidak boleh menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci. Nah, jadi ketika membaca Al-Quran itu disunahkan suci, ya, bedakan ya. Ketika menyentuh Al-Quran diwajibkan dengan keadaan bersuci, ya. Maka dari itu kita harus ketika membaca Al-Quran dan menyentuh Al-Quran itu diwajibkan harus keadaan suci, agar kita selalu mendapatkan keberkahan, entah itu dari membaca dan mengamalkannya. Adapun hadis yang tadi disampaikan itu di hadis riwayat Daruqutni nomor 449. Hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Albani dalam Irwa nomor 122. Adapun yang keempat, mengambil tempat yang bersih untuk membaca Al-Quran. Oleh karena itu para ulama sangat anjurkan membaca Al-Quran di masjid. Di samping masjid adalah tempat yang bersih dan dimuliakan. Juga ketika itu dapat meraih fadilah i'tikaf. Nah, jadi yang keempat itu ketika kita membaca Al-Quran itu diharuskan di tempat yang bersih, ya, yang tentram, nyaman, agar kita ketika membaca Al-Quran itu rasa khidmat kita terhadap Al-Quran itu lebih menyentuh, lebih mendalam ketika kita membaca Al-Quran. Nah, maka dari itu para ulama itu menganjurkan ketika kita membaca Al-Quran sebaiknya di tempat yang bersih, di samping masjid, di depan masjid, dan di dalam masjid, sehingga kita dalam membaca Al-Quran itu dengan keadaan khidmat, ya, tenang. Nah, adapun menurut Imam Nawawi rahimakumullah menyatakan hendaklah setiap orang yang duduk di masjid berniat i'tikaf, baik untuk waktu yang lama atau hanya sesaat. Bahkan sudah sepatutnya sejak masuk masjid tersebut sudah berniat untuk i'tikaf. Adab seperti ini sudah sepatutnya diperhatikan dan disebarkan, apalagi pada anak-anak dan orang awam yang belum paham, karena mengamalkan seperti itu sudah semakin langka. Ya, jadi menurut Al-Imam Nawawi rahimakumullah menyatakan setiap atau siapa saja yang ingin memasuki ke dalam masjid hendaknya berniat untuk i'tikaf di dalam masjid, ya, agar kenapa? Agar ketika kita ke dalam masjid itu, walaupun kita berdiam diri, kalau kita diniatkan untuk beriktikaf, kita mendapatkan pahala
ya, mendapatkan pahala dan keberkahan. Adapun yang kelima, yaitu hendaklah kita ketika membaca Al-Quran menghadap kiblat. Ya. Membaca Al-Quran dengan menghadap ke kiblat, duduk ketika itu dalam keadaan sakinah dan penuh ketenangan. Ya. Ketika kita membaca Al-Quran, kita sepatutnya untuk menghadap ke kiblat agar kita dalam membaca Al-Qurannya tersebut dalam keadaan sakinah dan penuh ketenangan. Nah, pemirsa sedikit tip yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keenam, memulai membaca Al-Quran dengan membaca ta'awuz. Bacaan ta'awuz menurut jumhur mayoritas ulama adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, membaca ta'awuz ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Perintah untuk membaca ta'awuz di sini disebutkan dalam ayat Quran surah An-Nahl ayat 98. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idu billahi minasyaitonirrajim. Adapun artinya, apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Quran surah An-Nahl ayat 98. Nah, maka dari itu, kita ketika membaca Al-Quran, ya, disunahkan membaca ta'awuz, minta perlindungan kepada Allah agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan semoga apa yang kita baca, apa yang kita, dengan kita membaca Al-Quran tersebut, kita mendapatkan pahala dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Asy-Syifa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketujuh, adab terhadap Al-Qurannya ini membaca Bismillahirrahmanirrahim di setiap awal surat. Selain surat Bara'ah atau surat At-Taubah. Nah, catatan, memulai pertengahan surat cukup dengan ta'awuz tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ada surat yang tidak dianjurkan membacakan basmalah, yaitu surah At-Taubah. Nah, jadi cukup saja kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim aja, sehingga bismillahnya tidak usah dibacakan. Nah, adapun yang kedelapan, hendaknya ketika membaca Al-Quran dalam keadaan khusyuk dan berusaha untuk mentadabbur, merenungkan setiap ayat yang dibaca. Nah, jadi pemirsa sedikit TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca Al-Quran, maka sebaiknya keadaan kita ketika membaca Al-Quran dengan keadaan khusyuk dan khidmat. Kita hayati ayat per ayat, ya. Kita dawami, kita tadaburi, ya. Kita menelaah ayat demi ayat agar kita lebih khidmat dalam membaca Al-Quran. Nah, adapun perintah untuk mentadabbur Al-Quran disebutkan dalam ayat Quran surah Muhammad ayat 24 yang berbunyi, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubi aqfaluha, yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Quran surah Muhammad ayat 24. Maka dari situ, di dalam Quran surah Muhammad ayat 24, kita dianjurkan untuk memperhatikan Al-Quran, dalam artian mentelaah Al-Quran, meneliti Al-Quran, maksud dari Al-Quran tersebut apa, dan kita
harus memahaminya ayat demi ayat agar kita dapat mengamalkan di dalam kehidupan kita. Pemirsa sedikit TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun di Quran surah Shad ayat 29 yang berbunyi, yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Nah, jadi dimaksud surat Shad ayat 29, Al-Quran ini adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dengan penuh keberkahan, dan hendaknya kita selaku orang-orang yang mengamalkan Al-Quran hendaknya meneliti atau memperhatikan ayat demi ayat. Adapun Imam Nawawi rahimahumullah menyatakan, hadis yang membicarakan tentang perintah untuk tadabbur banyak sekali. Perkataan ulama salaf amat banyak tentang anjuran tersebut. Ada cerita bahwa sekelompok ulama teladan atau ulama salaf yang hanya membaca satu ayat yang terus diulang-ulang dan direnungkan di waktu malam hingga datang subuh. Bahkan ada yang membaca Al-Quran karena saking mentadaburinya hingga pingsan. Lebih dari itu, ada di antara ulama yang sampai meninggal dunia ketika mentadaburi Al-Quran. At-Tibyan halaman 86. Diceritakan oleh Imam Nawawi dari Baz bin Hakim bahwasanya Jararah bin Aufa, seorang ulama terkemuka di kalangan ini, di kalangan tabi'in, ini pernah menjadi imam untuk mereka ketika sholat subuh. Jararah membaca surat hingga sampai pada ayat Quran surah Al-Mudaththir ayat 8 dan 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fadzalika yawma'idhin yawmun 'asir, yang artinya, apabila ditiup sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit. Quran surah Al-Mudaththir ayat 8 dan 9. Nah, ketika itu Jararah tersungkur lantas meninggal dunia. Bas menyatakan bahwa ia menjadi di antara orang-orang yang mengikuti jenazahnya. At-Tibyan halaman 87. Ingat nasihat Ibrahim Al-Khawas bahwa tombol hati atau obat hati ada 5 perkara. Yang pertama, membaca Al-Quran disertai tadabbur atau perenungan. Yang kedua, yaitu perut kosong atau rajin puasa. Rajin qiyamul lail adalah sholat malam. Merendahkan diri di waktu sahur. Duduk dengan orang-orang yang soleh. Adab membaca Al-Quran diringkas dari penjelasan Imam Nawawi dalam At-Tibyan halaman 80 sampai 87. Cukup sekian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan Allah berikan keberkahan fid dunya wal akhirah. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.